Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam semangat untuk para petani muda. Mudah-mudahan sahabat tani semuanya selalu diberikan kesehatan. Nah, sahabat tani semuanya, di sini saya selesai ngombet atau manen. Alhamdulillah dapat 40 kandi 3/4 hektar. Karena ini lahannya masih lahan bukaan baru, jadi belum bisa maksimal, tetapi alhamdulillah ini dapat sekitar 40 kandi. Kandinya kandi ayam ya sahabat tani semuanya, bukan kandi kecil. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya hasilnya bisa meningkat. Nah sahabat tani semuanya, di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara menanam padi melati yang saya tanam. Nah di sini padi melati yaitu padi lokal, sudah kisaran 10 tahun kayaknya belum pernah ganti, karena mencari varietas yang padi melati ini sangat susah. Yang labelan itu sangat jarang, banyak yang labelan cuma bukan padi yang saya sebutkan ini, karena hasil dan bentuk padinya itu sangat berbeda, makanya masih mempertahankan padi melati yang saya tanam ini. Nah padi ini kisaran umur sekitar 100-an hari kalau di lahan yang normal, karena padi itu tergantung lahan ya. Kadang-kadang umur itu tidak bisa dipatok dengan apa yang ada di label. Terkadang kalau di lahan yang kurang bagus itu umurnya bisa lebih lama daripada biasanya. Nah itu sahabat tani semuanya perlu diketahui soal umur. Tapi kalau di lahan yang normal dia akan sesuai dengan yang ditentukan. Kalau seandainya di label itu 90 hari, insya Allah kurang lebih 90 hari itu panen. Nah padi melati ini ciri khasnya yaitu padinya panjang, pulen, batangnya agak tinggi dan besar, tapi tidak mudah roboh karena batangnya itu kokoh. Nah padi melati ini tergantung tempat. Pas waktu saya tanam rendeng dulu itu saya tanam di lahan yang subur, bisa mengindikasi di sana karena angin itu sangat kencang, jadinya rawan roboh. Nah beda dengan yang saya tanam di lahan 3 ini, lahan saya yang barusan panen, itu padinya tidak tinggi karena mungkin tanahnya itu berbeda, tanahnya itu berbeda dan pertumbuhannya berbeda, jadi dia akan mempengaruhi tinggi pendeknya tanaman tersebut. Jadi sahabat tani semuanya perlu dipahami juga di sini, padi itu kalau di label biasanya tingginya sekian, kok kalau tanam sekian itu tergantung dari lahannya. Lahannya kalau seandainya lahan biasa belum terlalu subur itu biasanya pendek. Kalau di lahan subur insya Allah hasilnya bisa maksimal tingginya. Nah itu kelebihan yang tanah biasa yang belum bagus dan tanah yang sudah bagus. Nah sahabat tani semuanya, padi melati ini sangat ideal. Idealnya apa? Idealnya itu gabahnya panjang dan tidak terlalu besar, sedang. Kalau dimasukkan di padi super atau beras super itu sudah masuk kelebihan padi melati ini. Nah selain itu padi melati ini jika terserang penyakit patah leher dia agak lumayan tahan. Nah itu kelebihannya, beda dengan padi yang lain kayak padi 32 atau padi mekongga atau yang lainnya, itu biasanya dia agak rawan terkena patah leher di saat musim yang sama, terus di saat tanam yang sama, terus di daerah yang sama, itu tingkat kekebalannya itu lebih kebal melati ini. Jadi saya tetap menggunakan ini karena itu kelebihannya. Nah padi melati ini memang anakan itu tidak terlalu banyak,
tetapi dia malainya panjang padi melati ini. Nah itu sahabat tani semuanya, dan bobotnya lumayan bagus. Kemarin saya nimbang ya, begitu panen saya timbang langsung itu sekitar satu kandi ayam itu sekitar 65. Kalau yang memang kandiannya itu bagus hampir 70 dalam satu karungnya. Kandi ini ya, bukan karung polet, itu bukan. Itu bobotnya kisaran, kalau yang padinya normal, kalau orang sini kata bobot songgo. Nah kalau bobot songgo itu bisa 70 kilo per kandinya kalau wadahannya bagus, kalau kompetannya bagus dan padinya tidak terserang penyakit. Nah bobotnya bisa kayak gitu. Nah itu kelebihan padi melati ini. Kekurangannya itu mungkin dari hasil ya. Hasil itu memang dia tidak bisa ngejut kayak padi legowo atau padi di sini tuh padi saya lupa kemarin tuh, kalau nggak salah padi galur. Nah itu memang hasilnya lebih luar biasa. Cuma dia kekurangannya kalau ditanam itu umurnya sangat dalam, bisa 4 bulan lebih, 4 bulanan lah. Kalau di lahan yang yang bagus itu bisa 4 bulan. Nah kalau padi melati ini hanya 100 hari, itu di lahan yang normal. Nah kalau pemupukan itu standar aja ya sahabat tani semuanya. Mungkin kalau padi melati ini jangan terlalu banyak urea, karena dia padi melati ini daunnya lebar dan panjang. Nah ini kalau daunnya terlalu lebar dan panjang, nanti yang takutkan bisa roboh, karena jika terkena angin itu kan daunnya lebar ya, kena angin, kena hujan itu gampang nyimpen air, jadi bisa roboh. Nah padi melati itu mungkin kekurangannya itu. Terus anakan memang kekurangannya, anakannya tidak terlalu banyak kayak yang lain, kayak padi 32 itu anakannya memang banyak. Tapi ya itu tadi, kalau padi 32 itu terserang lumayan gampang terserang penyakit. Kalau padi melati ini terserang, cuma tidak separah padi yang lain, padi-padi pendek yang lain-lain. Nah, jadi itu ya kelebihan dan kekurangan padi melati. Nah mungkin sahabat tani semuanya di sini ada yang ingin bertanya lebih dalam tentang padi melati ini, seperti apa sih? Kalau seandainya sahabat tani semuanya pengen bibitnya, itu coba order di toko-toko pertanian online, siapa tahu ada. Tetapi saya kemarin teman saya ada yang lihat padi melati yang sekarang itu memang agak berbeda, makanya saya masih bertahan menggunakan yang lokal. Jadi turun-temurun terus, tetapi nanti sering diseleksi dalam arti nanti kalau ada yang padinya tinggi, terus ada yang kecampuran yang lain, itu dipisahkan supaya nanti kalau ketika kita nabur atau nyebar, ditanam sampai panen nanti tidak terlalu banyak campurannya. Nah mungkin itu sahabat tani semuanya, mudah-mudahan sampai di sini ini bermanfaat untuk sahabat tani semuanya, edukasinya. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.